Tidak kusangka. Pasien VIP yang menjalani treatment kecantikan di klinikku adalah selingkuhan suamiku. Namaku Aurelia Santika, 33 tahun. Aku seorang dokter kecantikan dan pemilik salah satu klinik estetika premium di pusat kota Bandung, Eunoia Klinik. Klinik ini adalah buah kerja kerasku selama hampir 1 dekade terakhir. Semua yang kupunya sekarang, dari interior yang serba putih elegan, aroma lembut bunga lavender di setiap ruangan, hingga loyalitas para pasien kelas atas, adalah hasil dari malam-malam panjang tanpa tidur, kuliah sambil bekerja, dan tak jarang menahan tangis di balik masker medis. Aku bukan hanya seorang dokter bagi para pasienku. Lebih dari itu, aku seperti tempat curhat, teman rahasia, kadang juga jadi penjaga rahasia rumah tangga mereka. Dunia kecantikan bukan sekadar dunia fisik. Di balik wajah-wajah yang ingin tampak muda, ada luka batin, ketidakamanan, dan cinta yang menyakitkan. Termasuk dia. Namanya Selena Azura. Sejak 2 tahun lalu, dia jadi salah satu klien tetap di klinikku. Perempuan muda, mungkin sekitar 27 tahun. Setiap datang, ia mengenakan parfum mahal yang samar tapi menggoda, tas branded berganti setiap sesi, dan senyum yang selalu tampak sempurna. Tapi aku tahu, tidak ada yang benar-benar sempurna di dunia ini. Awalnya aku menganggapnya seperti klien pada umumnya, ingin tampil lebih segar, lebih muda, dan tentunya lebih menarik. Tapi lambat laun, Selena berbeda. Ia sering datang bukan hanya untuk perawatan, tapi juga untuk berbicara. Duduk di ruang konsultasi sambil menatapku seolah aku lebih dari sekadar dokter. "Aku capek, Kak," katanya suatu hari sambil menatap langit-langit. "Capek jadi perempuan yang cuma dipilih setengah hati." Aku hanya tersenyum samar waktu itu. "Kamu berhak dipilih sepenuh hati, Len." Dia tersenyum, tapi matanya merah. Sejak saat itu, aku jadi lebih lembut padanya. Memberinya diskon khusus. Bahkan beberapa kali merespons pesannya di luar jam kerja hanya karena ia bilang ingin konsultasi tentang kulit wajah yang katanya makin kusam karena stres. Aku tak pernah menyangka, di balik semua itu, ia menyimpan luka yang ternyata akan melukai aku juga. Suamiku, Gilang Wiratama, pria yang kukenal sejak kami sama-sama kuliah kedokteran dulu. Tapi jalannya memang berbeda denganku. Gilang lebih tertarik pada dunia farmasi, dan setelah menikah, ia mendirikan perusahaan distributor alat kesehatan kecil-kecilan yang lambat laun berkembang pesat. Kami jarang bertemu secara intens. Tapi bukan karena tidak cinta. Kami berdua hanya sama-sama sibuk mengejar ambisi, lalu bertemu saat semuanya sudah tenang, di meja makan atau saat akhir pekan. Pernikahan kami terlihat stabil dari luar. Tapi aku tahu, belakangan ini Gilang mulai lebih sering pulang larut. Alasan pekerjaan, rapat, hingga urusan luar kota yang mendadak. Aku percaya padanya. Aku tidak pernah curiga. Sampai hari itu. Sampai hari saat Selena meminta prosedur baru, microneedling untuk bekas jerawat di punggung. Aku memintanya berbaring tengkurap, membuka bagian belakang gaunnya, dan di sanalah aku melihatnya. Tato kecil, dengan tinta halus berwarna biru tua, persis di bawah garis branya. Gilang. Aku tak bisa berkata apa-apa waktu itu. Tanganku sempat bergetar. Tapi aku profesional. Aku tetap menyelesaikan perawatan, bahkan memberi dia pelembab khusus untuk dibawa pulang. Dia tak tahu. Dia tak pernah tahu bahwa Gilang, yang ia sebut dalam tangis-tangisnya selama ini, adalah suamiku sendiri. Dan sejak saat itu, aku tak lagi melihat Selena sebagai klien, tapi sebagai jawaban dari semua gelisahku. Dan mungkin, awal dari perubahan hidupku. Hari itu,
Setelah Selena pergi, aku duduk sendiri di ruang konsultasi. Ruangan itu biasanya tempatku memberikan solusi pada masalah kulit klien. Tapi hari itu, justru jadi tempat paling sesak bagi batinku sendiri. Aku menatap meja kerjaku. Masih ada catatan medis pasien, beberapa foto before after yang harus dianalisis, dan laptop yang terbuka pada dashboard keuangan bulan ini. Tapi semua itu kabur. Seakan tak nyata. Gilang. Nama itu bukan sekadar nama. Itu adalah bagian dari hidupku. Bagian dari masa depanku. Seseorang yang kupercaya untuk menjaga punggungku, bukan malah tertulis di punggung perempuan lain. Aku tidak langsung berpikir yang buruk. Tidak juga menangis atau melempar barang seperti di drama. Aku diam. Terlalu diam. Sampai aku bisa mendengar detak jam dinding yang biasa kupasang hanya untuk menenangkan pasien saat prosedur berjalan. Tik, tik, tik. Kupandangi kembali meja di hadapanku. Ada cangkir teh chamomile milik Selena yang belum sempat ia habiskan. Bibir cangkir itu masih basah, menyisakan bekas lipstik warna peach muda. Warna yang sama yang aku rekomendasikan padanya saat ia bilang ingin tampil lebih natural di depan orang yang ia cintai. Lucu, bukan? Aku yang menyarankan shade lipstick agar ia terlihat lebih menarik di depan suamiku sendiri. Tubuhku terasa dingin. Tapi aku tidak menggigil. Aku hanya terdiam. Lama sekali. Pikiranku mulai mengembara ke masa lalu. Ke momen saat aku dan Gilang pertama kali bertemu. Kami dulu sama-sama mahasiswa koas. Magang di rumah sakit yang sama. Gilang adalah pria yang tenang, serius, tapi punya selera humor yang membuat stres kampus jadi terasa ringan. Ia sering menyodorkan kopi sachet saat aku begadang menghafal anatomi. Ia juga yang pertama kali bilang, nanti kalau kita sukses, kamu buka klinik, aku yang urus izinnya. Dan dia menepati ucapannya. Kami menikah sederhana. Lalu memulai hidup dari nol. Saat klinik pertama kali berdiri, Gilang bantu pinjamkan modal awal. Kami saling dukung. Tidak ada drama. Tidak ada perselingkuhan. Setidaknya dulu. Tapi sepertinya sesuatu mulai berubah sekitar 1 tahun terakhir. Gilang makin sulit diajak bicara, terutama soal rencana punya anak. Ia selalu bilang belum waktunya. Terlalu sibuk, terlalu banyak yang harus diurus. Awalnya aku mengerti, tapi makin lama, ia makin menjauh. Aku pikir itu hanya fase. Sampai hari ini, ketika fase itu ternyata punya nama. Selena. Malamnya, aku pulang seperti biasa. Rumah kami sepi, seperti biasa. Gilang belum pulang. Aku membuka pintu kamar, mengganti baju, lalu berdiri lama di depan cermin. Untuk pertama kalinya, aku memperhatikan diriku sendiri seperti aku menilai pasienku. Kulitku pucat, ada lingkar hitam samar di bawah mata, dan rambutku yang biasanya rapi, tampak lelah. Apakah ini alasan Gilang berpaling? Aku menatap refleksi wajahku lama sekali. Tapi bukan wajah itu yang membuat dadaku nyeri. Melainkan kenyataan bahwa selama ini aku hanya seorang dokter yang memoles wajah perempuan lain agar bisa merebut apa yang menjadi milikku. Dan yang paling menyakitkan, aku tidak tahu harus kecewa pada siapa terlebih dulu. Pagi itu, langit Bandung mendung. Hujan belum turun, tapi angin membawa bau tanah yang samar. Bau yang biasanya membuatku tenang. Tapi hari ini, angin membawa sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat dadaku terasa penuh. Seperti akan tumpah tapi tak tahu dari sisi mana. Aku datang ke klinik lebih pagi dari biasanya. Ruang resepsionis masih sepi. Para perawat dan terapis belum datang. Hanya ada satu staf admin, Tika, yang tengah menyusun daftar booking hari itu. Dokter datang pagi banget. Sapa Tika sambil tersenyum. Aku mengangguk kecil. Lagi pengen duduk di sini aja. Sepi.
Aku berjalan ke ruang konsultasi, ruangan yang biasanya membuatku merasa paling berkuasa. Ruang di mana aku membantu banyak orang merasa lebih percaya diri. Tapi pagi ini, rasanya berbeda. Seperti aku sendiri yang butuh konsultasi. Aku duduk, membuka laptopku, dan menatap jadwal hari ini. Nama Selena Azura tertera di jam 10. Tanganku refleks menekan nama itu. Hanya untuk melihat catatan prosedur dan konsultasi sebelumnya. Kulitnya kombinasi, cenderung sensitif. Sudah 2 kali filler bibir, 4 kali laser glowing, dan sedang dalam rangkaian perawatan punggung untuk skin resurfacing. Semua itu kutangani sendiri, karena Selena selalu meminta. Aku maunya sama dokter langsung ya, bukan terapis. Dulu aku pikir itu karena ia percaya pada profesionalisme. Sekarang, aku tak yakin. Kupandangi layar lama, hingga akhirnya aku menutup laptop dan berdiri. Menjelang pukul 10, aku duduk di balik meja konsultasi. Tak seperti biasanya, kali ini aku tidak menunggu dengan senyum siap sapa. Aku hanya diam, menatap langit mendung dari balik jendela kecil ruanganku. Selena datang tepat waktu, seperti biasa. Gaunnya longgar, warnanya krem lembut, dan rambutnya dicepol rapi. Tasnya hari ini merek yang berbeda lagi. Parfumnya sama, aroma bunga putih dengan hint mask yang lembut. Aroma yang sangat familiar. Terlalu familiar. Pagi, Kak Aurelia. Sapanya ceria. Maaf ya, aku kayaknya agak sedikit pusing hari ini. Tapi pengin tetap perawatan. Soalnya minggu depan mau ke Bali. Aku mengangguk pelan. Kita bisa tetap lanjut. Asal kamu nggak demam atau drop. Ya. Dia duduk. Aku memeriksa wajahnya sebentar. Pura-pura fokus seperti biasa. Padahal pikiranku tidak benar-benar di sana. Aku curhat dikit ya. Kak, boleh? Katanya sambil tertawa kecil. Aku hanya tersenyum tipis. Tentu. Orang itu, yang selama ini aku ceritain, kayaknya makin dingin sekarang. Aku nggak ngerti. Padahal aku pikir dia udah mulai serius. Tapi minggu lalu dia bilang lagi banyak kerjaan. Susah ditemuin. Aku tuh kesel. Kak, tapi aku nggak bisa marah. Soalnya aku cinta banget sama dia. Mataku menatap kulit wajahnya yang halus. Hasil dari puluhan juta yang ia keluarkan selama 2 tahun terakhir. Hasil dari tangan ini. Tanganku sendiri. Yang membentuk kecantikan. Yang sekarang mungkin membuat Gilang sulit berpaling. Lucu ya. Takdir? Aku menahan napas. Dia. Gak pernah bilang kamu ini apa buat dia? Tanyaku pelan. Dengan nada yang netral. Selena menggeleng. Pernah sih. Katanya aku itu orang spesial. Tapi ya gitu, kayak disembunyiin. Dia belum nikah? Tanyaku. Masih pura-pura tidak tahu. Selena menatapku. Ragu. Katanya, pernah. Tapi udah selesai. Aku nggak nanya lebih jauh. Kak, aku nggak mau bikin dia tertekan. Aku cuma pengen bikin dia bahagia. Udah selesai. Kalimat itu menamparku lebih keras dari yang kukira. Jadi Gilang bilang ke Selena kalau ia duda? Aku tersenyum. Samar sekali. Seperti dinding kaca yang mulai retak perlahan. Kadang, ucapku pelan, perempuan harus tahu kapan berhenti menunggu seseorang yang tak akan pernah menoleh. Selena menatapku bingung. Tapi aku tidak menjelaskan. Aku berdiri, mengambil sarung tangan, dan memulai prosedur hari itu. Tangan ini masih bekerja seperti biasa. Profesional. Tenang. Tapi hatiku sudah mulai menggambar garis tipis yang perlahan menjadi tepi jurang. Aku belum akan melompat. Tapi aku sudah tahu. Aku tidak akan tinggal diam. Malam itu, Bandung mulai diselimuti hujan gerimis. Jalanan basah. Lampu-lampu temara memantul di aspal seperti kenangan yang enggan mengering.
Aurelia memutuskan untuk tidak langsung pulang ke rumah. Ia butuh ruang untuk memikirkan semuanya, tapi bukan di antara dinding kamar yang penuh dengan keheningan dan bau parfum Gilang yang masih tertinggal di lemari. Ia menyetir pelan, tanpa arah pasti. Sampai akhirnya jemarinya mengetik satu nama di layar ponsel. Nadia, sahabat lama sejak masa koas. Seseorang yang tidak pernah berubah meski mereka kini hidup di dunia yang berbeda. Aurelia dengan klinik elit dan pasien-pasien kelas atas. Nadia dengan puskesmas kecil yang selalu dipenuhi antrean panjang sejak subuh. Tapi dalam hal hati, Nadia selalu menjadi tempat paling jujur untuk pulang. Aurelia, Nat, kamu lagi sibuk? Bisa ketemu bentar? Nadia, sekarang? Aku lagi di warung kopi dekat rumah. Datang ya. Aku tunggu. Warung kopi itu kecil, hangat, dan sederhana. Tidak seperti kafe-kafe tempat Aurelia biasa menerima klien atau rekanan bisnis. Tapi justru di tempat seperti ini, pikirannya terasa lebih lapang. Lia. Nadia berdiri, memeluknya. Pelukannya hangat dan tak basa-basi, seperti tanah setelah hujan. Mereka duduk di pojok ruangan. Musik jazz lembut mengalun pelan dari pengeras suara kecil di sudut. Aroma kopi hitam menyusup pelan ke udara. Kamu kelihatan capek banget, ucap Nadia pelan. Aurelia tersenyum tipis. Aku lagi mempertanyakan banyak hal. Nadia tidak bertanya langsung. Ia hanya menyodorkan cangkir kopi panas ke arah Aurelia. Pelan-pelan, ceritain kalau kamu siap. Butuh beberapa saat sebelum Aurelia membuka suara. Matanya menatap gelas, seakan mencoba membaca masa depannya di antara uap kopi yang mengembun. Selama 2 tahun terakhir, bisiknya pelan, aku ngerawat pasien VIP. Namanya Selena. Nadia mengangguk. Ia tidak mengenal nama itu, tapi menyimak. Dia sering curhat tentang laki-laki yang katanya dia cintai. Katanya si laki-laki itu perhatian, tapi misterius. Nggak pernah jelas. Katanya duda, tapi sayang banget. Aku dengar semua cerita itu, sambil tetap ngerawat dia. Bahkan aku kasih dia diskon. Aku kasihan waktu itu. Nadia meneguk kopinya. Matanya belum berpaling. Hari ini, waktu aku ngerjain perawatan punggungnya, aku lihat tato kecil di bawah bahunya. Aurelia menelan ludah. Itu nama Gilang, suamiku. Diam. Lama. Suara hujan di luar terdengar lebih jelas. Nadia tidak langsung bereaksi. Ia hanya menatap temannya. Dalam, penuh empati yang tanpa drama. Kamu yakin itu nama suamimu? Maksudku, bisa aja nama yang sama. Tanyanya hati-hati. Bisa, jawab Aurelia cepat. Tapi Selena bilang nama laki-laki itu Gilang. Dan dia bilang laki-laki itu ngaku duda. Aku tahu Gilang. Dia orangnya nggak banyak basa-basi. Kalau dia bohong, artinya dia udah lama banget siapin kebohongan itu. Nadia menarik napas panjang. Kamu belum konfrontasi? Aurelia menggeleng. Belum. Aku belum siap marah. Aku masih nyoba ngerti dulu. Apa aku yang salah? Apa aku yang terlalu sibuk? Atau dia memang selama ini cuma numpang hidup dan numpang nyaman? Nadia menyentuh tangan Aurelia, menggenggamnya lembut. Lia, kamu nggak sendirian. Tapi sebelum kamu tarik kesimpulan apapun, kamu harus pastiin. Jangan sampai luka ini makin dalam karena kamu bertanya ke arah yang salah. Aurelia menatapnya. Untuk pertama kalinya hari itu, matanya terasa panas. Tapi ia tahan. Tangis tak boleh tumpah di tempat ini. Bukan sekarang. Aku harus tahu lebih dulu. Nat, siapa sebenarnya Selena buat Gilang? Dan sejak kapan? Malam telah larut saat Aurelia sampai di rumah. Hujan masih turun,
menyisakan embun di jendela mobilnya. Tapi tak ada satupun lampu yang menyala di teras. Biasanya, Gilang akan menyalakan lampu jika tahu istrinya pulang terlambat. Tapi malam itu, gelap, hening. Aurelia membuka pintu pelan, membiarkan keheningan menyambutnya. Sepasang sepatu kulit Gilang masih tersusun rapi di rak. Tas kerjanya tergantung seperti biasa di balik pintu. Tapi, tak ada suara. Bahkan tidak ada aroma kopi favorit suaminya yang biasanya menguar dari dapur jika ia sedang lembur. "Gilang?" panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Aurelia berjalan ke kamar. Pintu terbuka sedikit. Lampu tidur menyala lembut. Dan di atas ranjang, sosok Gilang terbaring miring, membelakangi arah pintu. Ia tampak tenang. Mungkin terlalu tenang. Aurelia menatapnya sejenak, lalu meletakkan tasnya pelan di kursi dekat meja rias. Ia duduk, melepas sepatu satu persatu. Setiap gerakannya terasa lambat, seolah tubuhnya mengikuti ritme pikirannya yang sedang penuh tanya. Malam itu, mereka tidur dalam diam. Tak ada ciuman di kening seperti biasanya. Tak ada obrolan tentang hari masing-masing. Hanya suara jarum jam yang terus berdetak, mengisi ruang yang dulu hangat, kini terasa dingin dan berjarak. Pagi harinya, matahari belum benar-benar terbit saat Gilang bangun lebih dulu. Aurelia memejamkan mata, pura-pura tidur. Tapi ia mendengar langkah Gilang berjalan ke kamar mandi, seperti biasa. Lalu membuka lemari. Lalu, terdengar suara pesan suara masuk ke ponselnya. Satu pesan. Lalu dua. Aurelia melirik ke arah meja kerja suaminya. Ponselnya tergeletak di sana, tanpa dikunci. Biasanya Gilang akan membawa ponsel kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Tapi pagi ini, ia tinggalkan begitu saja. Seolah lupa. Atau sengaja? Hatinya berdebar. Tidak, belum sekarang. Jangan lihat. Aurelia bangkit dari tempat tidur. Ia menuju dapur, membuat 2 cangkir kopi. 1 untuknya, 1 untuk Gilang. Tangannya sedikit gemetar saat menyendokkan kopi ke dalam gelas. Tapi ia menutupinya dengan senyum. Masih bisa. Beberapa menit kemudian, Gilang keluar dari kamar mandi, bersiap seperti biasa. Pagi, ucap Aurelia. Pagi, balas Gilang. Cepat. Mereka duduk di meja makan. Tak ada roti bakar. Tak ada obrolan tentang pasien atau pekerjaan Gilang sebagai konsultan pajak. Hanya 2 orang dewasa yang berpura-pura baik-baik saja di antara 2 cangkir kopi. Lagi banyak kerjaan? Tanya Aurelia pelan. Gilang mengangguk. Ada klien dari luar kota. Lumayan ribet. Perempuan. Gilang menatapnya sekilas. Lalu tertawa kecil. Kenapa nanyanya gitu? Iseng aja, jawab Aurelia sambil mengangkat bahu. Suaminya mengangguk-angguk sambil menyesap kopinya. Klien. Ya klien. Setelah Gilang berangkat, Aurelia kembali duduk di ruang makan. Ia menatap keluar jendela yang mulai diterpa cahaya pagi. Tapi hatinya tetap mendung. Baru kali ini, ia benar-benar melihat bagaimana Gilang tak lagi menyentuhnya. Tak lagi mencium keningnya. Bahkan tak lagi menatapnya lama-lama. Semua itu tak hilang dalam semalam. Tapi perlahan, senyap, nyaris tak terasa. Seperti rasa sakit yang datang diam-diam, tapi perlahan menggerogoti. Dan kini, setelah melihat nama itu terpatri di punggung Selena, Aurelia mulai menoleh ke belakang. Mengulang-ulang setiap percakapan, setiap jeda, setiap malam yang terlalu cepat diakhiri. Ia butuh tahu. Ia butuh bukti. Bukan karena ingin menghancurkan, tapi karena ingin memahami. Sampai ke akar. 2 hari berlalu sejak malam sunyi itu. Gilang semakin sulit diajak bicara. Jadwalnya semakin padat. Katanya, kadang pulang larut, kadang menginap di hotel karena
Rapat pagi-pagi banget di luar kota. Tapi Aurelia tidak bertanya lebih jauh. Bukan karena tidak peduli, justru karena kini setiap jawaban menjadi bahan pengamatan. Hari itu, langit cerah. Aurelia tiba lebih awal di klinik. Ia berdiri di depan cermin besar ruang praktiknya, merapikan jas putih yang licin dan bersih. Wajahnya tenang, nyaris tak berubah. Tetapi di balik sorot matanya, pikirannya sibuk memutar ulang kejadian hari itu di ruang perawatan. Sambil membuka jadwal konsultasi di tabletnya, matanya langsung menangkap satu nama yang kini terasa asing tapi sangat dikenal. Selena Azura, Facial Thickening Skin Booster. Dia datang hari ini? Tanya Aurelia kepada resepsionis. Iya, Dok. Jam 2 siang. Tapi tadi beliau sudah konfirmasi mau datang lebih awal. Katanya ingin ngobrol dulu. Aurelia mengangguk tenang. Kalau begitu, tolong pastikan saya yang tangani langsung. Ya. Baik, Dok. Jam menunjukkan pukul 13.47 saat Selena Azura masuk ke ruang perawatan. Penampilannya, seperti biasa, sempurna. Gaun linen putih gading membalut tubuh langsingnya, sepatu berhak tinggi senada, dan tas Dior kecil menjuntai anggun di bahunya. Rambut panjangnya dikepang ke samping, menonjolkan leher jenjang dan kulit yang tampak nyaris tanpa pori. Dokter Aurelia, akhirnya kita ketemu lagi, ucapnya lembut, disertai pelukan ringan. Selena, kamu cantik banget hari ini, balas Aurelia, mengarahkan wanita itu ke kursi perawatan. Maklumlah, harus tetap tampil oke meski hati kadang remuk redam, canda Selena sambil tersenyum. Aurelia tersenyum pula, mengenakan sarung tangan dengan gerakan teratur. Masih dengan lelaki yang sama? Tanyanya santai, sambil menyentuh wajah Selena dengan lembut. Selena mendesah ringan. Iya, entah kenapa susah banget lepas. Gilang itu kayak candu. Napas Aurelia terhenti sesaat, tapi tangannya tetap stabil, seperti biasa. Dia baik sama kamu, lanjutnya, menyamarkan ketegangan di balik nada suara profesional. Kadang-kadang. Tapi kadang juga dia hilang berhari-hari. Tapi begitu muncul, dia bisa super romantis. Bawain bunga, ngasih kejutan, kadang jam tangan, kadang pelukannya aja yang cukup bikin hati cair. Aurelia mengangguk kecil. Tangannya terus bergerak. Hatinya mulai dingin. Tapi ia tak menunjukkan tanda-tanda. Dia bilang kamu satu-satunya? Tanya Aurelia, dengan nada yang dibuat seolah hanya basa-basi seorang sahabat. Selena tertawa pelan. Iya dong. Dia bilang dia duda, dan belum siap nikah lagi. Tapi dia bilang aku beda. Dia nyaman sama aku. Aurelia menelan ludah. Dalam diam, ia mulai menyusun ulang kepingan cerita. Bagaimana mungkin selama ini Selena curhat padanya tentang Gilangnya sendiri? Masih punya tato itu? Tanyanya, seolah tanpa sengaja. Selena tersipu malu. Masih sih. Tapi mulai pudar. Harus aku retouch nanti. Kenapa? Aurelia hanya tersenyum. Enggak apa-apa. Cuma penasaran. Kamu pernah ceritakan, itu nama laki-laki kamu, Gilang. Yap. Tanda sayang. Gila banget ya. Cinta memang bikin orang nekat. Selena tertawa pelan, lalu memejamkan mata saat perawatan dimulai. Dan dalam hening yang samar oleh bunyi alat kecantikan dan aroma lavender yang menenangkan, Aurelia tahu satu hal. Bukan lagi sekadar dugaan. Kini, ia yakin. Pria yang dicintai Selena adalah suaminya sendiri. Perawatan berlangsung selama hampir 1 jam. Namun bagi Aurelia, rasanya seperti sehari penuh. Setiap kali tangannya menyentuh kulit Selena Azura, ada desir aneh yang merambat dari ujung jarinya ke dadanya. Antara getir dan geli, antara ingin berteriak atau tertawa miris. Namun wajahnya tetap tenang. Profesional. Seperti biasa.
Setelah rangkaian perawatan selesai, Aurelia membantu melepas handuk dari pundak Selena. Gerakannya lambat, teliti, dan di momen itulah ia melihat kembali tato itu. Huruf kursif kecil berwarna hitam di bawah garis bra belakang Selena. Gilang. Masih di sana. Masih utuh. Masih menyakitkan. Kayaknya harus kamu laser deh nanti, say. Ucap Aurelia sambil tersenyum kecil. Suaranya ringan. Selena membuka mata, lalu mengangguk. Aku sempat kepikiran, tapi belum siap. Takut nyesel. Siapa tahu dia akhirnya serius. Aurelia menahan napas, lalu perlahan mengangguk. Kalau kamu butuh saran tempat lasernya, aku punya kenalan bagus. Selena tersenyum. Makasih, Dok. Kamu selalu perhatian. Nggak kayak teman-teman lain yang cuma bisa nyinyir. Aurelia hanya tersenyum tipis. Ia tahu, selama ini ia memang tulus melayani setiap pasiennya, termasuk Selena. Tanpa tahu bahwa perhatian yang ia berikan menjadi pisau bermata dua, menusuk balik ke hatinya sendiri. Setelah Selena pulang, klinik kembali sepi. Matahari mulai turun perlahan, menembus jendela kaca dan menyinari meja kerja Aurelia. Ia duduk di sana, membuka laptopnya, lalu menatap layar dengan pandangan kosong. Folder foto terbuka. Folder yang sejak dulu ia rahasiakan dari siapapun. Di dalamnya ada ratusan foto perjalanan hidupnya dengan Gilang. Dari awal pacaran, menikah diam-diam karena keluarga Gilang yang tak setuju, lalu membangun rumah kecil bersama, hingga momen perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Foto terakhir diambil 2 bulan lalu. Aurelia dan Gilang di balkon rumah, menyesap teh hangat sambil tertawa. Wajah Gilang di foto itu masih sama dengan yang diceritakan Selena. Hang, penuh perhatian, manis. Lalu mengapa hatinya bisa tega bermain dua dunia? Aurelia menutup laptop pelan, lalu berdiri dan berjalan menuju ruang steril. Ia butuh menyibukkan diri. Tapi bahkan suara mesin pembersih alat pun kini tak bisa mengusir suara-suara di kepalanya. Gilang itu kayak candu. Dia bilang aku satu-satunya. Tanda sayang. Tato itu. Aurelia mendesah panjang. Ia tahu, ia belum boleh gegabah. Belum boleh meledak. Belum boleh berteriak atau mengusir siapapun. Belum. Bukan karena ia takut, tapi karena ini bukan soal harga diri semata. Ini soal luka yang harus dikenali, bukan cuma dirasakan. Sore itu, saat klinik mulai sepi dan hanya tinggal 2 orang staf yang membereskan ruangan, Aurelia berdiri di depan kaca ruang lobi. Ia memperhatikan pantulan dirinya. Dingin, tenang. Tapi matanya menyimpan ribuan kata yang belum sempat ia ucapkan. Perlahan ia berkata dalam hati, kamu bisa pakai wajah ini untuk menipu dunia, Selena. Tapi kamu lupa, aku dokter yang menyentuh kulitmu paling dalam. Dan dalam hati yang paling sunyi, Aurelia mulai menyusun langkah. Bukan untuk membalas secara brutal, tapi untuk memastikan bahwa luka yang ia rasakan akan menjadi pintu bagi kebenaran yang tak bisa ditutup siapapun lagi. Hari berganti. Rutinitas kembali berjalan seperti biasa. Tapi bagi Aurelia, tak ada yang benar-benar biasa lagi. Ia tetap menyapa staf kliniknya dengan ramah, tetap mendengarkan keluhan pasien dengan penuh empati, dan tetap memberi instruksi kepada terapis dengan nada lembut. Namun di sela-sela semua itu, pikirannya terus berjalan diam-diam, seperti jarum jam yang tak pernah berhenti. Malam itu, saat langit gerimis, Gilang pulang ke rumah. Ia membawa sekotak kue kesukaan Aurelia dan seikat bunga lili putih. Bunga yang dulu sering ia berikan di awal pernikahan mereka. Maaf ya, akhir-akhir ini aku jarang pulang. Kerjaan lagi gila-gilaan, ucapnya sambil mencium kening Aurelia. Aurelia hanya tersenyum kecil. Enggak apa-apa. Aku juga lagi banyak pasien. Mereka makan malam bersama,
Seperti biasa, Aurelia menyuapkan sup hangat ke mangkuk Gilang, mengulurkan sendok tanpa sedikit pun tangan bergetar. Tapi di dalam benaknya, ia mencatat. Gilang menghindari tatapan saat menyebut pekerjaan. Kancing baju kirinya terbalik, dan parfumnya berbeda. Bukan aroma yang biasanya ia pakai saat ke kantor. Setelah makan malam, Gilang langsung tertidur. Aurelia menatap punggung suaminya yang berbaring tenang di atas ranjang mereka. Ia menunggu napas Gilang menjadi teratur, lalu bangkit perlahan dari tempat tidur dan menuju ruang kerja di lantai bawah. Di sana, ia membuka laptopnya. Bukan untuk melihat folder lama, tapi untuk mulai membuka lembar baru. Aurelia membuka browser, lalu mengetik satu nama, Selena Azura. Tak banyak informasi yang muncul. Akun Instagramnya private, hanya terlihat foto profilnya, potret dari samping, wajahnya menyembunyikan senyum seperti biasa. Tak ada jejak Gilang di sana. Tapi Aurelia tahu, hal-hal penting tak selalu ada di permukaan. Ia membuka software jadwal klinik dan mulai menelusuri satu persatu histori kedatangan Selena selama 2 tahun terakhir. Hari, tanggal, jam. Anehnya, sebagian besar jadwal Selena selalu berdekatan dengan dinas luar kota milik Gilang. Kening Aurelia berkerut. Beberapa kali, Selena datang di hari yang sama Gilang menginap semalaman dengan alasan kerjaan. Tapi yang membuat dadanya makin sesak adalah satu hal kecil. Di catatan admin, seringkali Selena datang dengan pria yang mengantar pakai mobil hitam Pajero dan menunggu di parkiran. Gilang juga punya mobil seperti itu. Tapi tak bisa hanya berdasarkan tebakan. Hari berikutnya, saat sesi konsultasi selesai, Aurelia mengajak salah satu staf lama ke pantry kecil di belakang klinik. Namanya Rani, resepsionis yang sudah bekerja dengannya sejak awal membuka klinik. "Ran," ucap Aurelia pelan. "Kamu ingat nggak pasien yang namanya Selena Azura? Dia yang sering pakai tas-tas mahal itu." "Oh, yang kulitnya kayak porselen? Ingat banget. Dok, orangnya ramah banget. Suka cerita-cerita gitu, ya?" Aurelia mengangguk. Waktu dia datang, biasanya dia sendiri. Rani berpikir sejenak. Kadang ada supir yang nunggu, tapi beberapa kali aku lihat dia dijemput laki-laki. Aku pikir suaminya. Ganteng banget, tinggi, kayak model. Aurelia menelan ludah. "Kamu sempat lihat wajahnya?" "Sempet. Waktu itu aku mau keluarin map dari mobil, jadi agak dekat. Tapi aku buru-buru, jadi nggak jelas banget sih." Aurelia tersenyum kecil. "Kalau dia datang lagi, bilang ke aku dulu ya. Jangan langsung masukin ke ruangan. Aku mau handle langsung." Rani mengangguk cepat. "Siap, Dok." Malam harinya, Aurelia kembali duduk di depan cermin kamarnya. Rambutnya dibiarkan terurai. Wajahnya bersih dari makeup. Tapi matanya tajam. Penuh pertanyaan yang mulai menemukan arah. Dia belum punya bukti pasti. Tapi setiap celah, setiap gerak-gerik, mulai saling terhubung. Dan ia tahu satu hal dengan pasti. Kebenaran yang paling pahit, seringkali disimpan oleh mereka yang paling kita percaya. Hari itu, langit mendung tapi udara terasa hangat. Jam menunjukkan pukul 3 sore saat Selena datang ke klinik seperti biasa. Tas Louis Vuitton-nya menggantung manis di bahu, dan ia mengenakan kemeja putih satin yang berpadu sempurna dengan celana panjang hitam. Rambutnya disanggul rapi, memperlihatkan leher jenjangnya yang halus. "Dok, maaf ya aku datang lebih awal," ucapnya sambil tersenyum manis ke Rani di resepsionis. Rani langsung mengangguk. "Tunggu sebentar ya, Mbak Selena. Dokter Aurelia minta Mbak langsung ke ruangan beliau hari ini." "Oh, bukan ke ruangan biasa?" tanya Selena sedikit bingung. "Langsung ke ruang konsultasi pribadi. Lantai 2, jawab Rani ramah.
Selena mengangguk dan berjalan menaiki tangga. High heels-nya mengetuk pelan lantai kayu yang sunyi, seakan memberikan irama sebelum pertemuan yang akan mengubah pandangannya. Aurelia sudah menunggu. Ruangan itu berbeda dari ruangan biasa. Lebih hangat. Ada aroma lavender lembut dan pencahayaan keemasan dari lampu gantung bergaya vintage. Di atas meja, secangkir teh melati mengepulkan uap halus. "Silakan duduk," ujar Aurelia dengan senyum tipis. Selena sedikit canggung, tapi tetap duduk. "Dok, kenapa jadi di ruangan ini?" Aurelia menatap mata wanita di depannya, yang selama 2 tahun ia kenal sebagai pasien. Sebagai teman yang suka berbagi cerita tentang hati dan luka. "Ada yang ingin aku bicarakan, Selena," ucap Aurelia pelan. "Tapi aku mohon kamu dengarkan dulu sampai selesai." Selena mengangguk. Tubuhnya mulai tegang. Aurelia mengambil napas. "Selama ini, kamu sering cerita tentang seorang pria. Lelaki yang, kamu bilang, membuatmu jatuh cinta, lalu pergi datang sesuka hati. Kamu bilang dia pengusaha, punya 2 rumah, dan kalau kamu tanya status, dia hanya bilang sudah lama sendiri." Wajah Selena mulai berubah. "Dan kamu juga pernah cerita, dia punya luka masa lalu dari pernikahan, dan sedang menyembuhkan dirinya bersama kamu." Selena membeku. Tangannya mengepal di atas rok. Aurelia menatapnya lurus. "Selena, pria itu suamiku." Selena tersentak. "AAP? Apa?" Aurelia tetap tenang. "Namanya Gilang Wiratama. Kami sudah menikah hampir 5 tahun. Kamu kenalnya sebagai siapa?" Selena menggeleng perlahan. Matanya membulat. Dia bilang namanya Gilang juga. Tapi dia nggak pernah bilang dia menikah. Dia bilang dia duda. "Dok, aku nggak tahu." Aurelia mengangguk kecil. Tak ada tuduhan di matanya. Hanya kelelahan seorang perempuan yang terlalu lama menahan curiga sendiri. "Aku tahu kamu nggak tahu, Selena," ucap Aurelia, lembut tapi tegas. "Dan aku tahu, kamu bukan perempuan jahat. Tapi kamu harus tahu siapa dia sebenarnya. Dan siapa aku." Selena menutup mulutnya dengan tangan. "Ya Tuhan, aku selama ini cerita tentang dia ke kamu. Aku cerita semuanya ke kamu." Suasana hening. Yang terdengar hanya detak jarum jam dan napas yang tertahan di antara 2 perempuan yang tak pernah menyangka akan terikat oleh cinta pada pria yang sama. Aurelia menarik napas dalam. "Aku nggak berniat menyalahkan kamu. Aku juga baru tahu semua ini. Tapi aku butuh kamu jujur sekarang. Sampai sejauh mana hubungan kalian?" Selena menggigit bibirnya. Bahunya bergetar. Kami sudah jalan hampir 2 tahun. Tapi aku nggak tahu kalau dia menikah. Aku sumpah. Dok, aku pikir dia jujur. Dia nggak pernah ajak aku ke rumahnya. Kami selalu di apartemen dia, atau dia ke tempatku. Aurelia mengangguk pelan. Matanya menatap teh yang kini mulai mendingin di cangkir putih itu. Tangannya masih tenang di pangkuan. Tapi di dalam dirinya, gelombang kecil mulai menggerus dasar ketenangan. Pertemuan itu belum selesai. Dan Aurelia tahu, setelah ini, langkahnya akan membawa cerita ke arah yang berbeda. Bukan lagi sebagai dokter. Bukan hanya sebagai istri. Tapi sebagai perempuan yang mulai menemukan kekuatan untuk berdiri. Setelah jatuh begitu lama tanpa suara. "Aku nggak akan menyerangmu, Selena. Tapi aku juga nggak akan tinggal diam." Selena tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk. Memeluk tasnya seperti seorang anak kecil yang sedang dihukum. Wajahnya pucat. Matanya tak bisa menatap langsung ke arah Aurelia. Bibirnya bergetar, seolah kata-kata macet di tenggorokan. Aurelia tetap duduk di seberangnya, tanpa menghakimi.
hanya menunggu. Dan di sela waktu itu, dia menjadi cara satu-satunya untuk bernapas. Dok, Aurelia. Suara Selena akhirnya keluar. Serak, hampir tak terdengar. Aku benar-benar nggak tahu. Aurelia mengangguk pelan. Aku percaya. Kepala Selena terangkat pelan. Terkejut. Mungkin ia berharap dimaki, dituduh, atau bahkan diusir dari ruangan itu. Tapi bukan itu yang ia terima. Yang ia lihat hanya sorot mata seorang perempuan yang terlalu lama belajar menjadi kuat. Aku percaya kamu nggak tahu. Selena, kamu terlalu polos saat cerita tentang dia ke aku. Terlalu jujur. Dan aku tahu, kamu bukan perempuan yang akan sengaja menghancurkan rumah tangga orang. Air mata mulai mengalir di pipi Selena. Ia menyekanya cepat, berusaha tetap anggun. Tapi suaranya pecah juga. Dia selalu bilang dia lelah dengan masa lalunya. Bilang mantan istrinya nggak pernah mengerti dia. Aku bahkan pernah bilang ke dia, andai aku bisa jadi istri yang baik untuknya. Selena tertawa pahit. Dan ternyata, aku bilang itu ke suami orang. Aurelia memejamkan mata. Kalimat itu seperti duri kecil yang menancap pelan di dada. Setelah beberapa saat, Aurelia bangkit, lalu berjalan pelan ke jendela ruangan. Hujan tipis turun di luar sana, membasahi kaca jendela dan memberi gema lembut pada sunyi yang menyelimuti mereka. Aku tahu aku nggak bisa menyuruh kamu untuk langsung pergi dari hidupnya, ucap Aurelia, pelan. Karena ini bukan hanya soal aku dan dia. Ini tentang kalian berdua juga. Tapi aku harap kamu memberiku waktu untuk bicara langsung padanya. Selena berdiri perlahan, masih gemetar. Apa yang akan kamu lakukan, Dok? Aurelia menoleh, kali ini dengan senyum kecil yang lebih tenang, lebih dalam, meski masih mengguratkan luka. Untuk pertama kalinya, aku akan jujur pada diriku sendiri. Aku sudah cukup lama diam. Sudah cukup lama pura-pura nggak tahu. Tapi sekarang, aku ingin dengar dari mulutnya langsung. Selena mengangguk pelan, seolah setuju, atau mungkin menyerah pada kenyataan. Ia tahu, ini bukan hanya urusan cinta. Ini tentang harga diri seorang perempuan. Sebelum pergi, Selena berhenti di ambang pintu. Dok, kalau aku tahu dari awal dia milikmu, aku nggak akan pernah menyentuh dia, bisiknya. Aurelia menatapnya. Mata mereka bertemu dalam keheningan yang jujur. Aku tahu, Selena. Dan itulah kenapa aku tidak membencimu. Setelah Selena pergi, Aurelia duduk sendiri di ruangan itu cukup lama. Ia membuka kembali lembar demi lembar ingatannya tentang malam-malam saat Gilang pulang terlambat dengan alasan rapat mendadak. Tentang pesan singkat yang terlalu sering hanya dibalas dengan, "Nanti aku jelaskan." Tentang parfum asing di jasnya, yang selalu ia anggap dari rekan kerja wanita. Dia mengira, selama ini ia tahu siapa Gilang Wiratama. Tapi sekarang, semua kenangan itu seperti puzzle yang mulai membentuk gambar sebenarnya. Dan gambar itu menyakitkan. Aurelia tahu, langkah selanjutnya bukan hanya menuntut jawaban, tapi juga menyiapkan hatinya pada segala kemungkinan. Gilang harus bicara. Dan untuk itu, Aurelia akan membuat panggilan malam ini. Langit malam menggantung tenang saat Aurelia tiba di rumah. Rintik hujan sudah reda, menyisakan aroma tanah basah yang merembes masuk melalui sela-sela jendela kayu. Rumah itu tampak seperti biasa. Lampu ruang tengah menyala, aroma masakan dari dapur masih terasa samar, dan sepatu Gilang terletak rapi di dekat rak sepatu. Tapi ada sesuatu yang berbeda malam ini. Aurelia melepas sepatunya perlahan. Jemarinya menekan ujung rak kayu seperti mencari penopang untuk berdiri. Bukan karena lelah, tapi karena hatinya penuh. Gilang muncul dari arah dapur, mengenakan kaos abu-abu longgar dan celana santai.
Senyum kecil langsung tercetak di wajahnya. Sayang, kamu pulang juga akhirnya. Capek ya? Tumben gak kabarin. Aurelia menoleh perlahan. Bibirnya membentuk senyum yang tak sampai ke mata. Tadi buru-buru. Hujan. Oh, pantes rambutmu agak lembab. Mau aku bikinin teh? Tawarnya. Suaranya tetap hangat seperti biasanya. Aurelia mengangguk. Teh hangat, tanpa gula. Biasanya ia menyebutkan itu sambil bercanda. Tapi malam ini tidak. Malam ini, ia sedang mencoba memahami pria di hadapannya. Menemukan celah antara suami yang ia cintai dan lelaki yang disembunyikan dari matanya. Ia duduk di sofa, memperhatikan gerakan Gilang dari kejauhan. Cara ia menyiapkan cangkir, menuang air panas, menyobek kantong teh. Semua terlihat sangat familiar. Terlalu akrab. Terlalu sempurna. Dan itu justru membuat Aurelia ingin menangis. Gilang kembali dengan 2 cangkir. Meletakkan salah satunya di depan istrinya. Besok kamu libur, kan? Tanyanya sambil menyesap teh. Gimana kalau kita jalan pagi? Udah lama nggak lari bareng di taman. Aurelia hanya menatapnya. Sejenak lupa harus menjawab apa. Pertanyaan itu terdengar seperti ajakan dari suami ideal. Tapi kini ia tahu, Gilang memiliki pagi-pagi lain, mungkin dengan wanita yang lain. Dengan Selena. Boleh, jawabnya akhirnya. Lembut. Tapi aku mau istirahat dulu malam ini. Oke, aku juga kayaknya mau tidur cepat. Gilang bangkit lebih dulu dan berjalan menuju kamar. Tapi sebelum menghilang di balik pintu, ia menoleh. Kamu kelihatan beda malam ini. Aurelia menahan napas. Beda gimana? Entahlah. Lebih diam. Aurelia menatap cangkir tehnya. Mungkin karena mulai bisa mendengar suara hatiku sendiri. Gilang tertawa kecil, menganggap itu hanya kalimat puitis istri yang kelelahan. Tapi Aurelia tahu, itu peringatan pertama. Dan ia akan terus diam. Untuk malam ini, ia ingin melihat sampai sejauh apa kebohongan itu dirawat. Dan siapa sebenarnya Gilang Wiratama saat ia merasa tidak sedang diawasi. Malam itu, Aurelia tidur dalam diam. Tapi pikirannya tetap terjaga. Hatinya masih hangat oleh teh yang tak manis. Seperti pernikahannya kini. Pagi itu, matahari memantulkan sinarnya ke selat tirai jendela kamar. Gilang masih tertidur pulas. Sementara Aurelia sudah duduk di meja rias dengan rambut disanggul rapi dan riasan tipis. Ia menatap bayangannya di cermin. Seseorang yang sama sekali tak tampak hancur. Tapi di dalamnya sedang membangun kekuatan dari puing-puing kepercayaan. Tangannya meraih ponsel, bukan untuk membuka pesan, tapi menyalakan voice recorder kecil yang ia pasang di dalam clutch kerja miliknya semalam. Dia menyadari betul, Gilang terlalu rapi untuk bisa ditelusuri hanya dari telepon. Maka ia memilih langkah yang lebih halus. Hari itu, Aurelia mengatur jadwal praktik hanya sampai siang. Selebihnya, ia meminta asistennya, Sasa, untuk menggantikan dan menutup klinik lebih awal dengan alasan, ada hal pribadi yang harus diurus. Di dalam mobilnya, ia duduk diam, memandangi layar ponsel yang masih memuat kontak Gilang Wiratama. Tak ada pesan baru, tak ada panggilan tak terjawab. Semuanya bersih, seperti suaminya selalu menjaga 2 dunia yang ia miliki agar tak pernah bersentuhan. Tapi Aurelia tak lagi buta. Ia menghubungi sebuah nama lain, Andin, mantan perawat klinik yang kini bekerja di kantor konsultan hukum dan diam-diam punya keahlian sebagai penyelidik lepas untuk urusan keluarga. Aurel, ini pertama kalinya kamu nelpon aku jam kerja. Tumben. Aku butuh bantuan. Din, aku pengen tahu. Gilang selama ini kemana aja saat bilang dia lembur atau rapat malam? Suara di seberang langsung tenang. Berarti ini bukan masalah kerja, ya? Aurelia menelan ludah.
Bukan. Ini masalah rumah. Andin tidak banyak tanya. Ia hanya berkata, kirim aku foto mobilnya, lokasi kantornya. Dan satu hal lagi, kamu siap tahu semuanya. Aurelia memejamkan mata sejenak, lalu menjawab, lebih baik aku tahu, daripada terus dicintai dalam kebohongan. Hari itu, Aurelia memulai langkah pertama dari pencarian kebenaran. Bukan dengan amarah, tapi dengan kesadaran bahwa tak semua luka harus dibalas dengan luka. Beberapa hanya cukup disembuhkan, agar tidak menular ke diri sendiri. 3 hari berlalu sejak percakapan itu. Selama itu pula, Aurelia berusaha menjalani perannya seperti biasa. Ia tetap menyiapkan makan malam, tetap menyapa pasien dengan hangat, bahkan tetap mengingat ulang tahun pernikahan mereka yang ke-6, meskipun hanya ia yang menyebutnya. Gilang terlihat seperti biasa. Tidak ada yang berubah darinya. Tapi mungkin justru itulah tanda terbesar, bahwa selama ini ia sudah terlalu ahli menyembunyikan semuanya. Di malam ketiga, saat Aurelia sedang menyortir laporan keuangan klinik di ruang kerja kecil di rumah, ponselnya berbunyi. Pesan dari Andin. Aurel, aku punya sesuatu. Kamu mau lihat sekarang? Tangan Aurelia sempat gemetar. Tapi ia menjawab. Datang ke klinik jam 9 malam. Pastikan tidak ada orang lain. Malam itu, untuk pertama kalinya Aurelia tak pulang tepat waktu. Dan untuk pertama kalinya, ia siap melihat suaminya dari sisi yang tak pernah ia bayangkan. Jam menunjukkan pukul 20.54 saat Aurelia mematikan lampu ruang utama klinik, menyisakan satu ruangan di belakang yang masih menyala. Klinik itu sudah sepi. Sasa pulang sejak sore, dan hanya suara detik jam di dinding yang menemani Aurelia duduk di kursi pasien dengan jas putih masih melekat di tubuhnya. Tak lama, pintu depan diketuk 2 kali, lalu terbuka perlahan. Andin masuk dengan mantel hujan yang masih meneteskan sisa gerimis. Wajahnya serius, seperti tahu bahwa malam ini bukan malam biasa. Aku cuma bawa file digital, nggak cetak, katanya membuka percakapan sambil meletakkan laptop kecil di meja konsultasi. Aurelia mengangguk. Aku siap. Andin membuka folder di desktop. Ada 3 video pendek, beberapa foto, dan 1 catatan berisi timeline aktivitas Gilang selama seminggu terakhir. Ini hari Senin lalu. Dia bilang ke kamu dia rapat malam, kan? Aurelia mengangguk pelan. Andin memutar video. Tampak Gilang keluar dari kantor jam 5 sore. Ia menumpang mobil hitamnya sendiri, dan berhenti di sebuah apartemen kawasan Brawijaya. Video berpindah ke angle lain. Dari jauh, terlihat seorang wanita turun dari taksi dan berjalan ke arah yang sama. Andin memperbesar gambarnya. Dan Aurelia membeku. Selena Azura. Senyumannya khas. Tubuh rampingnya yang selalu berbalut fashion mahal. Berdiri di depan pintu yang sama dengan Gilang. Apartemen itu disewa atas nama Selena. Tapi biaya perpanjangan sewanya pakai transfer atas nama Gilang Wiratama. Jelas Andin pelan. Aku cross-check ke bagian manajemen apartemen. Aurelia masih belum bicara. Matanya hanya terpaku pada layar, seolah berharap semua itu hanya ilusi. Andin melanjutkan, suaranya hati-hati. Dan ini hari Rabu malam. Katanya Gilang lembur juga. Ya. Video ketiga diputar. Kali ini, Gilang dan Selena terlihat keluar dari restoran rooftop, berjalan berdampingan. Selena tampak memeluk lengan Gilang, dan Gilang, dengan santainya, membalasnya dengan mencium pelipis wanita itu. Aurelia menghela napas panjang. Tidak ada tangis. Tidak ada teriakan. Hanya keheningan yang lebih nyaring dari apapun. Dia nggak pernah bilang soal Selena ke aku, gumamnya akhirnya. Tapi Selena, selama 2 tahun ini, dia pasien tetapku. Aku dengar semua cerita cintanya. Aku yang membesarkan hatinya saat dia menangis karena pria yang katanya pelin-pelan,
pria yang katanya selalu menghindar saat dia ingin kepastian. Andin terdiam, menatap Aurelia dengan empati. Dan ternyata lelaki itu suamiku sendiri, lanjut Aurelia lirih. Selena nggak tahu aku istrinya. Gilang juga nggak pernah bilang dia menikah. Aku baru tahu, dari tato kecil di punggung Selena. Nama itu, Gilang. Ia tertawa kecil, pahit. Satu nama, dua kehidupan. Andin menutup laptop perlahan. Kamu mau aku terusin pengawasan ini? Aurelia menggeleng. Belum sekarang. Aku ingin lihat bagaimana dia akan bersikap tanpa tahu aku sudah tahu. Aku ingin tahu, apa cinta ini cukup layak untuk diperjuangkan, atau harus dikubur hidup-hidup. Ia berdiri, melepas jas dokternya dan menggantungnya di balik pintu. Malam ini, untuk pertama kalinya, aku pulang dengan hati yang kosong, tapi juga dengan mata yang mulai melihat dengan benar. 2 minggu berlalu sejak malam itu. Aurelia tidak berubah secara kasat mata, tetap lembut, tetap tersenyum, tetap mendampingi Gilang dengan segala perannya sebagai istri. Tapi di balik itu, setiap langkahnya adalah sebuah hitungan. Ia tak lagi berjalan dengan cinta, tapi dengan kesadaran bahwa harga dirinya tak bisa dipermainkan. Di balik senyumnya, ia mulai menyusun puzzle terakhir, sebuah pertemuan antara 3 tokoh dalam satu ruang kebenaran. Dan waktu yang tepat akhirnya datang saat Selena kembali membuat janji untuk perawatan kulit mingguan. Tanpa ragu, Aurelia menerima dan menyusunnya sebagai klien terakhir hari itu. Silakan masuk, Selena. Suara Aurelia tenang. Wajahnya tetap profesional. Bahkan saat melihat Selena masuk dengan gaun putih lembut dan tas Chanel menggantung di lengannya. Dokter, aku selalu suka aroma ruangan ini. Tenang dan bikin nyaman, ujar Selena sambil berbaring di ranjang perawatan. Aurelia hanya tersenyum kecil, mengambil sarung tangan dan mulai membersihkan wajah Selena seperti biasa. Tapi hari itu, tangannya sedikit lebih lambat, lebih berhati-hati, seolah ingin memberi ruang pada sesuatu yang lebih dari sekadar perawatan. Selena, katanya akhirnya, suaranya rendah namun mantap. Boleh aku tanya sesuatu? Selena membuka mata. Tentu, Dok. Pria yang selalu kamu ceritakan padaku, yang kamu bilang suka menghindar, yang kamu harap akan menikahimu, dia masih bersama kamu. Wajah Selena berubah ragu. Ya, kami masih bersama. Dia bilang sedang menyelesaikan sesuatu. Katanya akan resmi menikahiku begitu semuanya beres. Aurelia menatap mata wanita itu. Apakah dia pernah menyebut nama lengkapnya padamu? Selena mengernyit. Tentu. Gilang. Gilang Wiratama. Ruangan menjadi hening. Detik jarum jam di dinding terdengar amat jelas. Aurelia menegakkan tubuh, melepas sarung tangannya, dan meletakkannya di samping alat perawatan. Selena. Gilang adalah suamiku. Selena membeku. Matanya melebar. Bibirnya terbuka tapi tak mampu mengeluarkan suara. Apa? Selama ini, kamu datang ke sini, ke klinik ini, menceritakan semua tentang hubunganmu dengan pria yang kamu cintai, padaku, istri sahnya. Aku tahu dia tak pernah bilang dia menikah. Dan aku juga tahu, kamu tidak tahu siapa aku. Tapi hari ini, aku ingin kamu tahu semuanya. Selena perlahan duduk, tubuhnya goyah. Tidak mungkin. Dia bilang dia duda. Aurelia menatapnya dengan tatapan tajam namun tak marah. Sayangnya, tidak. Kami masih menikah. Rumah tangga kami tidak pernah benar-benar hancur. Hanya penuh kebohongan yang dia bangun dengan begitu rapi. Selena menutup mulutnya. Tangisnya mulai turun. Terkejut, malu, dan mungkin juga merasa tertipu. Aurelia berdiri, menyodorkan sebuah amplop putih padanya. Ini bukan tagihan.
Ini bukti transfer semua diskon dan kebaikan yang pernah aku berikan padamu selama 2 tahun. Kamu tidak berutang padaku. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa semua itu tulus. Tapi mulai hari ini, aku tidak bisa melanjutkan hubungan profesional ini. Selena meraih amplop itu dengan tangan gemetar. Aurelia menghela napas. Kalau kamu bertanya, apa aku marah? Jawabannya tidak. Aku kecewa. Tentu. Tapi aku tidak akan menjadikan kamu musuh. Kamu hanya wanita yang mencintai pria yang salah. Sama sepertiku dulu. Malamnya, Gilang pulang ke rumah dan menemukan surat di atas meja makan. Surat itu ditulis tangan oleh Aurelia. Singkat. Gilang. Aku sudah bertemu Selena. Aku sudah tahu semuanya. Kamu tidak perlu menjelaskan apa-apa. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku bukan perempuan yang akan membalas sakit hati dengan air mata atau amarah. Aku hanya memilih untuk tidak tinggal di rumah yang penuh kebohongan. Klinik ini akan tetap berjalan karena aku membangunnya dari hati. Tapi pernikahan ini sudah cukup sampai di sini. Aurelia. Dan saat itu juga, Gilang tahu bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia kehilangan sesuatu yang tidak bisa ia beli kembali. Beberapa bulan kemudian, Aurelia membuka cabang kedua kliniknya. Namanya makin dikenal, bukan hanya karena kemampuannya, tapi karena keanggunannya menghadapi badai. Selena tak pernah kembali. Gilang menghilang dari semua lingkaran sosial yang sama. Tapi Aurelia berdiri lebih tenang, lebih kuat, dan lebih mencintai dirinya sendiri. Ia belajar bahwa tak semua luka harus dibalaskan. Beberapa cukup dijadikan tangga untuk naik lebih tinggi. Dan di sanalah Aurelia kini berada. Kadang, luka terbesar datang dari orang yang paling kita percaya. Tapi dari luka itu pula, kita belajar berdiri lebih tegak, lebih kuat, dan lebih mencintai diri sendiri. Seperti Aurelia, kamu juga bisa memilih untuk pergi bukan karena kalah, tapi karena tahu harga dirimu terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Jangan takut kehilangan seseorang yang tidak pernah benar-benar memilihmu. Karena yang sungguh mencintaimu, tak akan pernah membuatmu merasa seperti pilihan kedua. Kalau kamu suka kisah ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Akan ada lebih banyak cerita yang menginspirasi, mengaduk emosi, dan membuatmu berkata, "Aku juga pernah merasakannya." Hidup penuh cerita, dan setiap kisah layak didengar. Sampai jumpa di episode selanjutnya.